PJOK atau PKG PJOK yang merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan dan kegiatan kolektif bagi guru. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada penjelasan seperti apa mengenai menggerakkan komunitas belajar ini akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rofi Usain atau Pak Rofi. Nah, untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan berikutnya akan ada paparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Rofi. Kepada Pak Rofi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, terkait rencana tindak lanjut ini termasuk modul ketiga seperti yang disampaikan MC tadi Bu Ulfa. Tugas ini masuk di program PKG PJOK. Sedangkan program PKG PJOK itu dilaksanakan secara 3 bulan. Untuk yang kemarin sudah berlangsung 2 bulan, insya Allah nanti sampai 28 Agustus. Ini penjelasan singkat dulu terkait PKG PJOK. Untuk PKG PJOK, untuk yang angkatan saya itu nanti ada 2 tugas terkait peserta untuk menjadi fasil. Setelah lulus tanggal 28 Agustus nanti akan menjadi fasil dan ditugaskan untuk mendesinasikan ke para peserta guru PJOK yang kemarin belum termasuk pesertanya. Kemudian nanti di SMP 7 ada Pak Uka. Oke, kembali ke slide untuk rencana tindak lanjut ini termasuk tugas di modul 3 menggerakkan komunitas belajar. Jadi PJBL, biasanya PJBL masuknya di intrakurikuler. Ini untuk di PKG PJOK ada tugas untuk menggerakkan komunitas di luar di luar intrakurikuler. Jadi maksudnya di kokurikuler. Jadi penguatan bisa dikembangkan di P5, tapi saya mengambil di pembiasaan. Untuk di SMP Negeri 7 sebenarnya sudah ada pembiasaan yang tiap hari Jumat itu ada ini saya programnya saya pakai namanya garis. Tadi gerak, bersih dan sehat. Gerak kita ambilnya di senam, terus bersih kita kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan sekolah. Terus yang sehat saya ambil di makan gemayur atau gerakan makan sayur. Mohon izin untuk lanjut. Nah, ini bentuk kegiatan garis seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang gerak pertama itu senam kreasi, terus untuk yang bersih kerja bakti bersama di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada gerakan makan sayur atau biasa dinamai gemayur. Ketiga kegiatan ini pelaksanaannya dilakukan setiap hari Jumat itu pukul 6.45 sampai pukul 7.40. Nah, pelaksanaannya bergantian. Misal Jumat ini kelas 7 senam. Untuk yang kelas 8 dan 9-nya ada di kerja bakti sama gemayur. Untuk Jumat depannya dirotasi bergantian. Nah, latar belakang dalam kegiatan garis ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Penting bagi guru PJOK untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya, membuat pilihan dan memiliki kepemilikan atas proses belajar mereka. Program garis sebenarnya untuk mempromosikan dan mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan fisik dan kesehatan sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dalam dan bersemangat dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk senam kreasi itu seperti awal kemarin atau tahun kemarin ada instrukturnya bisa bergantian dari siswa sekalipun ada dari luar. Intinya peserta didik diberi kesempatan untuk mengkreasikan gerakan senam. Itu untuk yang senam. Untuk kerja bakti nanti peserta didik diberikan tanggung jawab untuk menjaga minimal lingkungan kelas.
untuk Gemayur atau gerakan makan sayur peserta didik didorong untuk dibudayakan makan sayur karena untuk saat ini banyak yang makanan cepat saji yang lagi viral, banyak yang anak-anak usia SD SMP itu 1 bulan sekali cuci darah. Makanya program ini ada hubungannya untuk meningkatkan kesadaran peserta didik untuk menjaga kesehatan. Nah, tujuan program garis yang pertama gerak. Di sini ada senam. Yang pertama meningkatkan kesehatan dan kebugaran, mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan konsentrasi dan disiplin, meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong kreativitas. Sedangkan untuk kegiatan yang bersih atau kerja bakti, di sini meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan rasa tanggung jawab, meningkatkan kepedulian sosial, mendorong kerja sama tim, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Untuk yang ketiga ada sehat, meningkatkan kesadaran nutrisi, mendorong pola makan, mengurangi risiko penyakit, menumbuhkan minat terhadap makanan sehat, dan yang terakhir menciptakan lingkungan sosial yang positif. Dari kegiatan ketiga ini tidak lain dari dan bukan latar belakangnya masih sama untuk meningkatkan kesadaran peserta didik agar sadar menjaga pola makan sehat, pola hidup baik di lingkungan kelas, sekolah maupun bisa di kehidupan yang nyata di mana di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu disuruh dia bisa bergerak minimal 1 hari bisa 30 menit jalan. Karena kalau sudah megang HP olahraganya kelihatan. Apalagi kan kalau di sekolah ketemu mata pelajaran PJK hanya 40 kali 2, 80 menit dalam 1 minggu. Makanya ditambahi penguatan terkait program garis, tidak hanya di mapel PJOK intrakurikuler tapi di kokurikulernya program garis ini. Yang keempat, capaian, langkah dan hasil. Di sini capaiannya pemahaman peserta didik kelas 7, 8 dan 9 tentang pentingnya gerak. Pemahaman peserta didik untuk kebersihan lingkungan hidup. Pemahaman tentang pentingnya gemar makan sayur. Terus langkahnya untuk mencapai capaian program ini, yang pertama koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan terkait program yang digagas, berkoordinasi dengan wakil kurikulum dan kesiswaan, terus sosialisasi dengan kombel dan wali kelas, baik wali kelas 7, 8 dan kelas 9. Terus yang terakhir, apabila disetujui oleh pemangku jabatan yang dari sekolahan, baru sosialisasi ke peserta didik, lanjut refleksi serta evaluasi. Hasil yang diinginkan dalam program ini yang pertama peningkatan kebugaran peserta didik di kelas 7, 8 dan 9. Terus kesadaran peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir membiasakan gemar makan sayur. Oke, untuk tanya jawabnya nanti mau di akhir sesi. Nah, ini yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ada struktur dan mitra. Untuk yang struktur, kepala sekolah, pengurus kombel, guru PJOK yang ada di sekolah dan guru mapel. Yang keempat ada paguyuban, wali murid dan peserta didik. Untuk mitra, dinas pendidikan, puskesmas, komite sekolah, serta MGMP PJOK SMP Kota Kediri. Nah, ini untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kalau mungkin di guru pembeda itu ada bahasanya aset. Kalau dulu kan namanya sumber daya, sekarang namanya diganti aset. Jadi sebetulnya ada tambahan lagi, tapi ini yang mengadopsi atau yang ada di sekolah masing-masing. Untuk aset manusia, ini ada kepala sekolah, terus ada guru PJOK. Untuk yang SMP 7 ada 5 guru PJOK. Terus terdapat peserta didik yang memiliki beraneka ragam latar belakang, terdapat 62 guru. Terus ada komite dan paguyuban wali murid. Itu aset yang dimiliki
sosial. Untuk aset sosial, untuk SMP 7 ada hubungan kolaborasi dengan komite maupun paguyuban yang saling mendukung terkait program kerja, seperti pada hari Jumat dan Sabtu kemarin sudah dikumpulkan terkait paguyuban, dan untuk yang kelas 7 sudah dibentuk paguyuban baru tahun 2024-2025. Untuk yang pengurus komite mulai dari ketua masih sama. Untuk politik, di sini bukan politik yang lagi rame, tapi politik yang ada di sekolah. Jadi terkait kebijakan kepala sekolah itu maksudnya di aset politik. Jadi kebijakan politik terkait penyusunan sistem pembelajaran itu maksudnya di aset politik. Terus yang keempat ada aset agama dan budaya. Ini pengelolaan kesenian daerah yang mendukung dalam pelanggaran program P5, ini kalau ada hubungannya sama P5. Terus untuk aset fisik, setelah kita mempunyai lapangan olahraga, terus dekat dengan lapangan milik desa, serta memiliki ruang kelas yang lengkap dalam kegiatan belajar mengajar. Aset yang keenam yaitu lingkungan atau alam. Untuk SMP Negeri 7, akses jalan sangat bagus, pinggir jalan, tapi tidak terlalu ke tempat keramaian di tengah kota. Jadi lingkungannya masih nyaman untuk kegiatan belajar mengajar karena jauh dari kebisingan atau keramaian kota. Terus yang terakhir, aset finansial, ada dana bos dari pemerintah maupun dari APBD daerah. Itu tadi kenyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jadi ada 6 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 7. Nah, ini rencana dan evaluasi. Yang pertama tetap kita ada karena di bawah naungan SMP 7, di bawah kita ikut kepala sekolah, tetap berkomunikasi, diskusi oleh kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan wali kelas dan rekan sejawat. Dalam hal ini rekan sejawat ada guru PJOK sama guru IPA yang kolaborasi kita. Terus evaluasi tujuan program, penerapan kegiatan, manajemen kelas, pengelolaan waktu, terus meminta umpan balik dari kepala sekolah maupun pemangku kepentingan yang lain. Nah, ini kemungkinan dan tantangan yang muncul dalam program ini. Kemarin ada kendala dan waktu serta jadwal. Awal dulu pernah mulai jam 7 hari Jumat pertama itu dimulai jam 7, ternyata doanya yang kelas 9 kepotong, akhirnya kegiatan senamnya cuma 15 menit kalau nggak salah. Akhirnya untuk Jumat berikutnya dipakai jam 6.45 sampai 7.40. Itu masuk di tantangan kendala waktu dan jadwal. Terus hubungan orang tua, minat peserta didik, serta faktor ekonomi dan sosial peserta didik yang beragam. Jadi terkait mayur, kan kemungkinan ada orang tua yang repot tidak bisa menyiapkan bekal waktu sebelum berangkat bekerja. Ini masuk di tantangan program ini. Terus bagaimana solusinya untuk mensiasati tantangan tersebut? Yang pertama ada menyesuaikan waktu, terus sosialisasi ke wali murid, membuat kegiatan menjadi lebih menarik, jadi tidak monoton. Terus yang terakhir ada pendekatan dan kolaborasi dengan dinas terkait kalau memungkinkan terkait Gemayul maupun kesehatan melalui puskesmas. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait rencana tindak lanjut modul ketiga terkait menggerakkan komunitas belajar pada program PJBL Kokulikuler. Mungkin itu saja Bu Lupa, saya kembalikan waktu dan tempat, mungkin bisa sesi tanya jawab. Baik, itu tadi materi mengenai program garis yang sudah dijelaskan oleh Pak Rofi. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ini saya berikan waktu untuk tanya jawab langsung semua pertanyaan atau satu-satu langsung dijawab. Satu-satu langsung dijawab. Berarti satu pertanyaan langsung jawaban, terus pertanyaan berikutnya sampai selesai. Untuk yang pertama mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Terima kasih waktunya. Tapi yang capaian dan hasil tadi
pembagiannya masing-masing hari Jumat berbeda. Jadi misal untuk yang kelas 7 melaksanakan gerakan senam kreasi. Jadi maksudnya yang kelas 8 di pada hari Jumat itu juga melaksanakan gemayur. Terus yang kelas 9-nya bersih-bersih kerja bakti. Jadi pada saat hari Jumat itu ketiga kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan tetapi secara bergantian. Ini untuk minggu Jumat ini seperti tadi, untuk Jumat depannya di rolling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya menyoroti untuk yang program garis, terutama untuk yang sehat, Pak. Selama ini kan kita dengan program Gemayur itu ya yang sudah terlaksanakan. Nah, selama ini yang sering kita hadapi itu kan setiap ada program Gemayur, walaupun kita sudah gembar-gembor ke anak bahwa Gemayur itu kita membiasakan anak untuk gembar makan sayur. Tetapi begitu dia membawa ke sekolah itu paling yang dibawa hanya ayam geprek. Nah, tanpa ada sayur. Itu pun ada sayurnya mungkin hanya sedikit. Nah, ini solusinya itu gimana, Pak? Gimana untuk lebih biar anak itu biar lebih greget ke gemayurnya itu, biar lebih gemar makan sayurnya. Oke, terima kasih Bu Retno. Jadi seperti apa yang kami sampaikan di awal tadi, pasti dalam setiap program ada tantangannya atau kendalanya. Nah, untuk menanggulangi atau pada saat kita menemui peserta didik yang makan atau bawa bekalnya tidak sesuai yang diarahkan baik itu oleh wali kelas maupun timnya garis tadi, kita perlu sosialisasi kepada wali murid dan tidak bosan-bosan di masing-masing grup itu satu hari sebelum hari pelaksanaan hari H itu selalu diingatkan. Kalau perlu dikasih foto. Kalau menu mungkin terlalu ekstrim, mungkin kasih pemantik foto terkait contoh menu. Tapi tidak diwajibkan karena nanti kalau diwajibkan pasti ada yang berat karena yang saya di belakangnya kan atau belakang orang tua beda-beda. Jadi mungkin ini solusi dari saya bisa dikasih pemantik terkait gambar mungkin sekali waktu kita sosialisasi di wali murid. Yang sudah disampaikan Pak Rafi tadi mengenai pertanyaan dari Retno adalah untuk membuat siswa itu bisa menyukai sayur atau gemayur itu adalah tugas semua pihak, mulai dari guru, orang tua, agar nantinya siswa itu sudah terbiasa untuk suka atau gemar makan sayur. Untuk pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir, monggo silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya menanggapi dari pelaksanaan program garis. Tadi sudah dengan sampaikan bahwa pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bersamaan ini untuk kondisi anak-anak misal dari segi tempat. Apakah untuk kelas 7, 8, 9 dijadikan satu tempat dengan kegiatan mungkin yang kelas 7 apa, 8 apa, kelas 9 apa, atau kelas 7 khusus di Jumat berapa, minggu berapa, atau dan lain sebagainya. Jadi karena kalau kita jadikan satu tempat, kira-kira tempat yang cocok itu di mana? Kalau memang tempat yang berbeda setiap kelas itu di mana? Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi terkait pelaksanaan dan tempat seperti yang ditanyakan Bu Enda tadi di awal, untuk pembagian jadwal itu disusun kita bersama-sama kesiswaan dan kurikulum. Jadi untuk pembagian tempat, misal Jumat ini untuk kelas 7-nya di lapangan terlebih dahulu. Untuk yang kelas 8 gemayur di kelasnya masing-masing. Yang kelas 9 kerja bakti itu nanti kita tentukan bloknya. Jadi tempatnya, titik-titiknya itu nanti tiap Jumat berganti. Untuk yang kerja bakti atau kebersihan, untuk yang gemayur sama senam kreasi itu otomatis di kelas dan di lapangan untuk senam kreasinya. Jadi untuk yang bergantian biar tidak melulu yang dibersihkan di titik belakang misal
Oke, terima kasih Bapak Ibu terkait pertanyaan. Untuk selanjutnya terkait umpan balik nanti bisa diserahkan di sesi setelah pengambilan dokumentasi. Aku saya kembalikan ke Bu Lupa untuk mengakhiri kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafiq untuk pemaparan materi yang tadi sudah kita lakukan, dan untuk umpan balik yang sudah diberikan ke Pak Rafiq karena memerlukan waktu, jadi untuk umpan balik nanti bisa dilanjutkan dikerjakan setelah ini. Jadi saya tutup terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini. Karena tadi kita sudah membuka dengan bacaan Pesepara, maka untuk menutup kegiatan hari ini maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.